Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Yang tidak masuk berapa anak? Ya. Kita doakan untuk teman-teman yang tidak masuk segera sembuh. Sembuh gitu ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya bisa memimpin doa. Siap, Brad. Doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nambah semangat, sebelum saya berikan materi, Bu Afif mau ngajak senam ya, senam anak Indonesia Hebat. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar tentang 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat nggak? Sudah. Apa itu yang pertama? Bangun pagi. Setelah bangun pagi yang kedua apa? Beribadah. Yang ketiga? Berolahraga ya. Yang keempat? Makan bergizi. Yang kelima? Gemar belajar. Yang keenam? Masyarakat. Yang terakhir? Tidur cepat. Kalian sudah melakukan itu belum? Biar kita lebih semangat, kita senam anak Indonesia Hebat ya. Bisa maju ke depan beberapa. Yuk, diri semuanya. Maju ke depan ya Bapak, nanti datang meja itu. Yuk kita tirukan.
Japres ya. Pada kesempatan kali ini Bu Afif mau memberikan materi tentang jaga konsistensi ya. Kemarin itu Bu Afif diundang sama BPGT Jateng, diundang untuk mengikuti BIMTEK mengenai 7 jurus BK bebas. Nah, ini pada kesempatan kali ini di kelas ini Bu Afif akan memberikan satu jurus saja ya, yaitu terkait jaga konsistensi ya. Tujuan dari materi ini, nah sebagai siswa nanti kalian itu mempunyai karakter yang positif. Nah, kalian bisa konsisten dalam menjaga nilai-nilai agama maupun budaya bangsa gitu ya. Nah, pada materi kali ini juga ada alurnya, nanti berdasarkan alur angka ya. Kita nanti beraktivitas, refleksi, kode konsep, dan nanti kita praktek ya. Ada aplikasinya gitu. Nah, ini di jurus 4 ya. Jurus itu kan identik dengan pendidikan ya. Coba Mas Jais bacakan ini. Selamat datang di lembah baru. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Habib Loop akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, tepuk tangan. Kita belajar jurus ke-4 ya. Nah, ini kita permainan ya. Ini kalian berpasang-pasangan dengan sebelahnya saja ya. Terus sweet. Nah, ini kan sudah pas sweet. Yang gak ada pasangannya jadi observer saja, mengamati ya. Sweet, Mas Jais dengan Mas Adita. Yo. Sweet dulu yang menang siapa? Ayo. Kamu sebelahnya. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Sudah betul? Ya. Lalu yang A yang menang tadi mengepalkan tangan sekuat mungkin ya, seolah itu memegang barang berharga ya, seperti kencang. Yang A yang menang ya. B bertugas untuk membuka kepalangan tangan itu, caranya bebas asik kamu ya. Oke, lakukan. Dibuka kepala tangannya, bisa apa enggak? Oke, bisa. Nah, ada yang bisa, ada yang tidak. Oke. Terus kemudian, kenapa kamu sudah itu membuka telapak tangannya apa Mas? Kok tadi semudah itu membuka kepala kamu? Betul. Oke. Terus, tadi ini yang menang siapa? Juna. Ya, kenapa kamu semudah itu membuka kepala tanganmu? Memang gak kuat, sudah gak kuat menahan kepala tangan. Nah, ini Mbak Reza. Ini kenapa tadi kamu tidak bisa membuka? Sangat kuat, gitu. Oke. Nah, kemudian di sesi yang kedua ini gantian. B mengepalkan tangan sebelahnya, ya. B mengepalkan tangan, A menyuruh membuka, tapi gak usah menyentuh. Ini caranya dia membuka. Nah, gimana caranya? Dia mau membuka, ayo. Silakan. Yang B mengepalkan tangan. B mengepalkan tangan, yang A tadi menyuruh membuka tanpa menyentuh. Oh, tanpa menyentuh.
kurang atau bagaimana? Gimana tuh mau buka? Iya. Apa menyentuh itu bukanya gimana? Dikasih uang nggak bawa? Sopan. Iya. Ada misalnya juga ada yang bisa ada yang tidak. Nah, sekarang gini, untuk B tadi membuka tangan, apa yang sudah dilakukan, apakah berhasil? Nanti kan kita sudah lihat ada yang berhasil, ada yang tidak, ya. Mengapa saat membuka mengepalkan tangan kuat-kuat semakin dipaksa semakin kuat? Kenapa? Itu karena dia itu konsisten, ya. Dia tidak efek dirayu seperti apa, dia tetap mengepalkan tangannya, ya. Itu juga yang kedua, apa yang dilakukan untuk mengepalkan tangan walaupun dirayu, walaupun tadi ada yang diimpi uang, ya, kemudian terbujuk, akhirnya dibuka. Nah, tapi ada juga yang konsisten, dia diiming-imingi, dirayu, tapi dia tetap konsisten, dia tidak mau untuk membuka. Yang lebih mudah yang mana tadi? Yang dengan kontak fisik atau yang tanpa menyentuh? Yang lebih mudah yang kontak fisik, gitu. Karena kalian menyentuh fisiknya, gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering kita lakukan? Nah, biar konsisten itu apa? Konsisten suruh bangun. Nah, itu kan tanpa menyentuh. Atau kamu langsung beres, ayo bangun. Nah, lebih mau yang mana? Bangun sendiri, bangun sendiri. Nah, itu di sini ada kesadaran sama paksaan, ya. Tolong diperhatikan di sini, yaitu dari praktek kita tadi, kesadaran versus paksaan. Mengapa kalian tidak suka dipaksa? Ya, suka nggak dipaksa? Nah, suka. Jadi pengennya timbul. Nah, dari pikiran sendiri, kesadaran dirinya itu muncul untuk melakukan sesuatu hal, gitu ya. Nah, kesadaran versus paksaan. Di sini kalau ada tulisan seperti ini, Mbok lihat nggak? Kenapa Mbok lihat? Udah tahu jangan lihat. Kenapa kamu lihat? Karena penasaran. Kepo. Udah ditulis dilarang, tapi masih melanggar. Nah, sekarang kita kalau ada penghuni makin kepo, semakin penasaran, kan gitu ya. Nah, di sini kan muncul reaksi, ada tulisan ini, muncul reaksi di otak kita. Nah, perintahnya ini diabaikan dan larangannya ini, nah akhirnya mau lakukan karena penasaran kita gitu ya. Ini kan adanya kesadaran diri sama paksaan itu tadi. Nah, ini kita lihat di TikTok ada video ini kan, ini kita lihat videonya dulu. Aja. Sholat dulu, ya. Pintar sholat. Aja. Sholat dulu, ya. Pintar sholat. Aja. Nah, kita lihat di Sholat dulu, video ya. ini. Pintar sholat. Video yang kalian saksikan ini, Aja. ya. Bintang Emon itu apa namanya, tidak mau sholat, ya kan? Dia sudah pasang story, ya. Dia tidak mau sholat, tiba-tiba ibunya berteriak, bintang sholat. Kemudian si bintang Emon tadi jadi sholat apa enggak? Enggak jadi. Nah, kenapa dia seperti itu? Kenapa? Karena disuruh. Ya, kira-kira kalian ada pengalaman yang sama seperti bintang Emon ini enggak? Ada. Coba diceritakan pengalaman apa yang membuat kamu dia tadinya mau banget, tapi itu benar. Suruh nyuci piring. Mbak, Dok, cuci piringnya.
sebenarnya sudah punya niat ya, tapi karena disuruh jadi karena malas gitu, karena itu kan muncul dari kesadaran diri sendiri. Sholat itu sebenarnya tadi si bintang Emon ini sudah tidak sholat, sudah WSW sholat, tapi malah ditonton ya, gitu. Jadi dia tidak jadi sholat. Nah, di sini tuh ada, kita sebagai manusia ada 10 tombol ajaib dalam daya perintah dalam diri kita. Yang pertama tadi, karena timbul kesadaran dirinya kan timbul tombol kesenangan, kebanggaan, ya, terus keingintahuan, kepo seperti tadi di tulisan tadi, terus ada minat, passion, tujuan, mempunyai tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan dan juga makna. Ini 10 tombol kalau sudah ada di dalam diri anak-anak, otomatis anak tidak usah diperintah pun langsung melakukan, ya toh? Jadi kalian diperintah itu malah nggak jadi melakukan, seperti itu ya. Nah, dari situ konsistensi itu timbullah kesadaran di tombol itu. Lalu apa bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif? Nah, kalau disiplin biasa itu dari faktor luar, eksternal, dipaksa, ya. Disiplin positif timbul kesadaran internal, kesadaran dalam dirinya sendiri, ya, tidak dipaksa. Kemudian disiplin biasa itu hanya membentuk kepatuhan, ya. Disiplin positif membentuk tanggung jawab. Dan disiplin biasa itu merupakan jangka pendek. Kalau disiplin jangka panjang itu timbul kesadaran itu tadi. Contohnya, Jais misalnya terlambat, ya toh. Saya Bu Afif bilang, Mas, aduh terlambat ya. Gitu. Tapi ternyata jika dia belum ada tanggung jawab, yang timbul hanya kepatuhan. Patuh. Nah, ini tuh disiplin biasa bersifat sementara karena dia harus patuh dengan tata tertib sekolah. Ya, mungkin di jangka pendek kasus terlambat Mas Jais misalnya itu tadi, dia akan tidak terlambat hanya beberapa hari, beberapa kali, tapi setelah itu terlambat lagi. Nah, kalau tidak ada timbul dalam kesadaran dirinya, jadi dia akan merasa hanya patuh sesuai aturan, tapi tidak ada tanggung jawab di dalam dirinya. Kalau di faktor internalnya sudah tumbuh, maka dia akan penuh kesadaran, oh ya, saya sekolah, saya bertanggung jawab, saya tidak boleh terlambat. Dan ini bisa berdampak di jangka panjang, gitu ya. Nah, ini mendidik anak zaman now, ya. Anak menurut itu angel, tapi Bapak Ibu guru berusaha untuk menjadikan kalian anak yang mandiri dan bisa kerja sama. Jadi nanti kalian belajar menjadi siswa yang mandiri, gitu. Nah, lalu bagaimana kebiasaan itu bisa terbentuk? Nah, di sini ada 4 bagian dari petunjuk, ya, syarat, ada keinginan, terus reward sama tindakan, ya. Nah, kebiasaan itu jelas kelihatan di bentuk kalian masing-masing. Nah, gimana caranya kalian membentuk kebiasaan itu menjadi sesuatu hal yang menarik? Gimana caranya gitu? Dan membuat kebiasaan itu menjadi terpuaskan tadi dengan lewat itu tadi dan mudah dilakukan. Itu ada 4 bagian bagaimana kalian membentuk kebiasaan bangun pagi, kebiasaan datang sekolah tepat waktu, kebiasaan untuk sholat tepat waktu, seperti itu, ya. Nah, dari kesadaran diri yang timbul akan menimbulkan konsisten. Nah, ini kan di otak manusia. Ini misalnya anak ini tuh mau lari sehari 10 km. Nah, di hari pertama dia mungkin semangat. Nah, hari kedua juga masih semangat. Nanti kemudian ini menurun, semangatnya turun.
suwe-suwe hilang karena dia itu tadi tidak konsisten. Nah, itu sifatnya tadi yang sementara gitu. Nah, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, aku mau lari sehari 10 km. Nah, dia semangat di awal. Nah, kemudian karena dia nanti juga harus memotivasi dirinya agar konsisten, otomatis dia nanti membuat misalnya reward untuk dirinya sendiri, ya kan? Hingga akhirnya dia bisa konsisten, tidak hanya semangat di awal saja, tapi tetap konsisten melakukan lari tadi, gitu ya. Nah, dari kesadaran menuju konsisten ini juga tidak semudah itu ya, membuat baterai ini menjadi penuh itu tidak semudah itu, ya. Kadang memang kita bergerak atau kita berangkat sekolah contohnya itu kan kita kadang pagi, kadang telat, kadang pas menuju. Nah, membuat konsisten itu tidak mudah. Ini kan baterainya ada kurang, ada full gitu. Makanya di situ perlu adanya jadwal, ya, dibuat biar kalian itu nanti kalau sudah konsisten lama-lama terbentuk itu 10 tombol itu tadi akan bekerja dengan sendirinya tanpa paksaan dari orang lain, ya. Nah, ini orang tidak menentukan masa depan mereka lah yang menentukan masa depan kebiasaan masa depan mereka. Kebiasaan itu tadi loh yang mereka menentukan masa depan. Jadi dari kebiasaan itu akan timbul terbentuk suatu masa depan. Nah, jadi kebiasaan untuk konsisten tadi, nah, itu kan dimulai dari sehari. Kalau sehari dimulai terus, dari itu bisa sedikit lama-lama menjadi akan terbiasa kontrol dengan sendirinya. Oke, nah di sini setelah materi yang Ibu berikan tadi terkait diagram konsistensi, ini Ibu ada tugas ya, kalian berdiskusi terkait riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Ini Ibu kasih kertas satu-satu, diskusikan melalui kelompoknya. Bagi beberapa yang menulis yang masih ke depan, diskusinya disampaikan ke depan. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Oke, silakan ditulis. Kalian diskusikan. Ini ditulis dulu. Sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, semuanya ditulis. Kalian isi kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Bisa kayak 7 hari yang lalu itu jam tidur kita gitu. Jam tidurnya jam berapa? Semuanya belajar. Jadi ini ya, sehari yang lalu ini rencana untuk 7 hari ke depan. Sehari yang lalu berarti ini hari apa? Senin, berarti Ahad. Kemarin kamu tidurnya jam berapa? Terus 2 hari yang lalu. Jadi ke depan atau Ke depan, 2 hari ke depan ini berarti. ini salah sih Ustaz. Ya. Besok Selasa, Ya. Rabu, Kamis, Jumat. Tunggu kami Jumat. Oke. Oke. Besok Selasa tidur jam berapa? Nah, ini
berarti kan minggu, 2 hari yang lalu minggu, terus 2 hari enggak, ini kan minggu, terus anggap aja ini Senin, yang ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tulis aja harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ayo, segera dituliskan pergi tidurnya jam berapa, bangun tidurnya jam berapa. Ini sama bangun tidurnya sudah ditulis. Ya, sebelahnya. Terus ini juga ya, manfaat tidur cepatnya apa dan apa yang harus dilakukan agar tidur cepat. Sudah belum? Belum. Yo, cepetan. Dulu waktu habis. Terus apa manfaat tidur cepat bagi kalian dan juga apa yang harus dilakukan agar tidur cepat. Nanti masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasilnya. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah?
Yang maju siapa? Kalau sudah, siapkan siswa perwakilan untuk maju menyampaikan diskusi rencana tidur kebiasaan 7 hari ke depan dan nanti ke belakang. Ya Mbak, boleh maju dulu. Ya berdua, silakan maju ke depan disampaikan dan dibaca. Ya. Tolong diperhatikan temannya mau mendiskusikan, menyampaikan hasil diskusinya terkait rencana kebiasaan tidurnya. Tolong diperhatikan ini yang mau disampaikan sama teman kalian. Perkenalkan, nama saya Irma Irama dan saya Sita Surya. Saya ingin menyampaikan rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Dari yang lalu, pergi tidur jam 9, bangun tidur jam 5 pagi. Dari yang lalu, jam 10, bangun tidur jam 6. 3 hari yang lalu, jam 9, bangun tidur jam 3. 4 hari yang lalu, jam 11, bangun tidur jam 4. 5 hari yang lalu, jam 11, bangun tidur jam 5. 6 hari yang lalu, jam 10, bangun tidur jam 4, 7 hari yang lalu, jam 11, bangun jam 4. Manfaat tidur cepat yaitu terhindar dari penyakit, menjaga kesehatan, dan meningkatkan daya ingat. Yang harus dilakukan agar tidur cepat yaitu mandi air hangat, menghindari bermain handphone, menghindari makanan berat, dan mendengarkan musik. Ini tadi yang disampaikan dari pergi tidurnya sudah mulai konsisten jam 10 gitu ya. Untuk bangunnya sudah jam 4 ya, jam 4. Terus kemudian ada yang jam 4.45 gitu ya. Oke Mbak, cukup, terima kasih. Aplaus buat temennya. Yang sudah siap kelompok berapa lagi untuk menyampaikan? Oke Mbak, siapa yang mau maju? Boleh. Ini Bu, semua Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan kami. Sehari ke depan kami akan tidur pukul 22 dan bangun pukul 5. Lalu 2 hari ke depan kami akan tidur pukul 21 dan bangun pukul 4.30. Di hari ketiga ke depan tidur pada jam 21, bangun tidur jam 4
4.15. Pada 5 hari ke depan pergi tidur 20.40, bangun tidur jam 4. 5 hari ke depan pergi tidur pada jam 21.15, bangun tidur jam 4.30. Pada 6 hari ke depan pergi tidur jam 21, bangun tidurnya jam 4.15. Pada 7 hari ke depan pergi tidur jam 10, bangun tidur jam 5. Manfaat tidur cepat yaitu tubuh akan menjadi lebih segar dan bertenaga, konsentrasi dan daya ingat meningkat, serta meningkatkan sistem imun. Yang harus dilakukan agar tidur cepat yaitu menghindari penggunaan HP berkonten, tidur di jam sama setiap malam, rileks dulu sebelum tidur, batasi tidur siang yaitu maksimal 20-30 menit, serta hindari minum kopi sebelum tidur. Untuk kelompok teman kalian, yuk sudah. Siapa lagi yang mau maju? Ya sudah siap semuanya, yuk. Ya boleh. Ayo Mbak. Boleh 2 orang, yuk. Ya, lagi yang laki-laki. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetya Bunga Amelia. Saya ingin membacakan rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Sehari yang lalu pergi tidur jam 10, bangun tidur jam 5. 2 hari yang lalu pergi tidur jam 9, bangun tidur jam setengah 5. 3 hari yang lalu pergi tidur jam setengah 9, bangun tidur jam 5. 4 hari yang lalu pergi tidur jam 8, bangun tidur jam setengah 6. 5 hari yang lalu pergi tidur jam setengah 9, bangun tidur jam 5. 6 hari yang lalu pergi tidur jam 8, bangun tidur jam 5. 7 hari yang lalu tidur jam setengah 11, bangun tidur jam 6. Apa manfaat tidur cepat? Meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, meningkatkan daya ingat, menjaga kesehatan normal. Apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Menciptakan suasana kamar tidur yang nyaman, memperhatikan harus bertidur, membersihkan badan. Apa untuk temannya? Ayo. Ya, satu lagi yang cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jai Sakuhar dan ini teman saya Prasetya Terawang Lisan, dan teman saya akan membacakan rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Pada hari Senin, saya akan tidur mulai dari jam 10 malam dan bangun di jam setengah 5 pagi. Pada hari Selasa, saya akan tidur jam setengah 10 malam, lalu akan bangun jam 4. Pada hari Rabu, saya akan tidur di jam 9 malam dan bangun di jam setengah 5. Dan hari Kamis, saya akan tidur jam 10 malam dan bangun di jam setengah 5. Di hari Jumat, saya akan tidur di jam 10 malam dan bangun di jam 5 kurang seperempat pagi. Pada hari Sabtu, saya akan tidur jam 10 malam, lalu akan bangun jam 5 kurang 15 menit. Lalu pada hari Minggu, saya akan tidur jam 9, lalu bangun jam 4 petang. Apa manfaat dari tidur cepat? 1. Badan lebih segar. 2. Konsentrasi lebih baik. 3. Menjadi lebih berenergi. Dan 4. Memperkuat daya ingat. Apa yang harus dilakukan agar tidur cepat?
1. Menghilangkan sumber cahaya apapun di kamar. 2. Tidak melihat layar HP atau elektronik minimal 30 menit sebelum tidur. Dan yang ketiga yaitu mendengarkan musik sebelum atau saat tidur. Yang keempat, berolahraga ringan di siang atau sore hari. Dan yang terakhir yaitu hindari melihat jam secara terus-menerus. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah itu tadi sesuai materi diskusi yang sudah dibacakan, bisa dikumpulkan ke Bu Afid. Ya. Dari materi yang tadi sudah kalian diskusikan, rencana 7 hari ke depan ini, ya, kalian sudah membuat rencana yang Ibu lihat di rata-rata pergi tidurnya itu ada yang jam 10 maksimal, saya lihat tadi jam 10 ya, itu berarti sudah belajar. Dan dibangun tidurnya kebanyakan bangunnya itu jam 4 sampai jam 5 kurang seperempat. Nah, begitu juga kalian sudah tahu manfaat dari tidur cepat itu tadi ya. Kalau tidur cepat otomatis badannya lebih segar, terus konsentrasinya itu lebih mudah, dan kalian itu lebih gampang saat diberikan pelajaran lebih cepat nangkap gitu. Dan apa yang harus dilakukan agar cepat tidur pun kalian sudah mampu mengatasinya, yaitu dengan menciptakan suasana yang nyaman, tidak melulu melihat HP seperti itu ya. Oke, terima kasih, hebat sekali anak-anakku. Dan membangun itu cepat itu nanti kalian dengan apa? Mempunyai keinginan yang jelas tidur cepat itu, dan nanti mempunyai keinginan yang menarik apa biar kalian itu menarik untuk tidur cepat, biar badanmu sehat. Itu tadi kalian sudah tahu manfaatnya, dan kalian melakukan tindakan dan berikan reward kepada dirinya gitu. Oke. Nah, ini sudah selesai materi terkait jaga konsistensi. Kalian sudah belajar jurus yang keempat. Nah, saya harap nanti kalian bisa konsisten ya dalam melakukan suatu hal untuk diri kalian masing-masing ya. Materi pada kali ini cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan apa sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Kalau begitu Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.